Ya Allah, Engkaulah rinduku, jiwaku haus kepadamu, seperti tanah kering tiada berair. Tak tahan ku menantikanmu, dan ku pandang Kau di tempat kudus, terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, bibirku kan memegahkan-Mu. Ya Allah, Engkaulah rinduku, jiwaku haus kepadamu, seperti tanah kering tiada berair. Tak tahan ku menantikanmu. Ya Allah, Engkaulah rinduku, jiwaku haus kepadamu, seperti tanah kering tiada berair. Tak tahan ku menantikanmu, dan ku pandang Kau di tempat kudus, terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, bibirku kan memegahkan-Mu, dan ku pandang Kau di tempat kudus, terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, bibirku kan memegahkan-Mu, dan ku pandang Kau di tempat kudus, terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, bibirku kan memegahkan-Mu. Untuk selamanya mulutku kan memuji, untuk selamanya jiwaku kan menyembah nama di atas segala nama, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Untuk selamanya ku kan terus memuji, ku kan terus menyembah, karena Kau Bapa yang baik, karena Kau Tuhanku yang baik.
kan terus memuji-Mu Tuhan, dan ku pandang kekudusan-Mu, ku pandang wajah-Mu yang bersinar menerangi hidupku Tuhan. Yesus, haleluya. Kau Bapa-Ku yang sedia, Kau Bapa-Ku yang mulia, Engkaulah kerinduanku Tuhan, Engkaulah kerinduanku Tuhan. Yesus, haleluya. Mari kita menyembah, mari menyembah nama Tuhan Yesus. Untuk selamanya kami mau memandang Engkau Tuhan, dan biarlah untuk selamanya mulut kami penuh dengan pujian, hati kami penuh dengan kasih-Mu Bapa. Dan biarlah damai sejahtera-Mu melingkupi setiap kami Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi hari ini saya mengajak untuk kita bersama-sama menyembah Tuhan. Mari angkat kedua tangan kita, dan dengan suara yang lantang, dengan iman percaya kita mau nyanyikan lagu ini dengan hati yang bersungguh-sungguh. Mari bersama katakan, dan ku pandang Kau di tempat kudus, terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus, sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup. Bibirku kan memegahkan-Mu, dan ku pandang Kau di tempat kudus, terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus, sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup. Bibirku kan memegahkan-Mu, dan ku pandang Kau di tempat kudus, terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus, sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup. Bibirku kan memegahkan-Mu. Oh, dan ku pandang Kau di tempat kudus, terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus, sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup. Bibirku kan memegahkan-Mu. Oh, dan ku pandang Kau di tempat kudus, terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus, sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih, pagi ini kita bertemu di dalam nama Yesus Kristus. Dan saya ingin menyampaikan firman Tuhan. Bukan firman manusia, tetapi firman Tuhan. Biar saudara berkenan mendengar, supaya dengan mendengar itu oleh firman itu, saudara diberkati. Ya, mari sebelumnya itu kita doa dulu ya. Kita doa, mari. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan, Juru Selamat Yesus Kristus, kami akan sama-sama mendengarkan firman-Mu, biar firman-Mu itu jadi berkat bagi kami semua. Terima kasih, Roh Kudus, pimpinlah pelayanan ini sampai akhirnya. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saudara tak ajak membaca di dalam kitab Roma, saudara. Roma pasal 12. Roma pasal 12 ayat 1 saja ya. Nek kagian kok bingung, saudara. 1 saja. Saudara perhatikan supaya saudara mengerti apa artinya sebagai anak-anak Tuhan ya, saudara. Roma pasal 12 ayat 1 dikatakan, karena itu. Karena apa, saudara? Karena kita ini anak-anak Tuhan. Ya, jadi anak-anak Tuhan itu bukan cuma lungo gereja, dibaptis, memberi persembahan, sudah. Tapi karena kita ini anak-anak Tuhan, ya, karena itu, kata firman Tuhan, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, Tuhan itu sangat murah kepada kita. Aku menasihatkan kamu. Ini firman Tuhan itu menasihatkan saya dan saudara semua ya. Apa yang dinasihatkan? Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Mempersembahkan. Saudara tahu toh arti mempersembahkan menjadi persembahan yang hidup. Loh, masa aku lungo gereja itu bukan persembahan yang hidup? Wah, aku memberi persembahan. Malah aku sudah melok melayani barang. Masa itu bukan persembahan yang hidup? Nanti dulu ya. Arti persembahan yang hidup tak terus nosek, supaya nanti saya akan jelaskan ya. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus. Nah, hidup kudus ya. Dan yang berkenan kepada Allah itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi kita ini
sebagai orang-orang yang percaya, mungkin saudara lunga gereja itu sudah memberikan sesuatu yang hidup, tapi di pandangan Allah itu perlu saudara itu dikatakan supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Terus dikatakan yang kudus. Oh, saudara-saudara, kata kudus itu nek direnungkan betul-betul ya. Di dunia ini tidak ada sing jenenge manusia yang kudus, itu tidak ada. Sejak manusia jatuh di dalam dosa, semua keturunan manusia dalam keadaan dosa. Tidak ada yang kudus. Yang kudus itu orang yang dipanggil oleh Tuhan. Orang yang mempersembahkan dirinya kepada Tuhan. Orang yang datang ke gereja. Tetapi itu belum final, Tuhan. Itu bagus, saudara lunga gereja memberi persembahan, pelayanan, dan saudara melayani apa yang gereja perlukan. Itu bagus. Tetapi Tuhan berkata, yang hidup, yang kudus. Sebab di dunia ini belum tentu, saudara, kalau kita sebagai anak-anak Tuhan itu pasti kudus, itu belum tentu. Jadi kita masih harus kudus, yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Nah, sekarang saya jelaskan secara sederhana. Tuhan itu menghendaki saudara itu jangan hanya memikirkan soal dunia, soal kebutuhan hidup sehari-hari, soal rumah tangga, soal keamanan, soal kesehatan, dan macam-macam. Memang dunia itu nggone kesusahan, penderitaan, kesakitan, bahaya, kematian, itu dunia, tidak ada lain. Tetapi Tuhan mau saudara mengerti bahwa saudara sebagai anak-anak Tuhan itu saudara harus mencapai kehidupan yang kudus, yang berkenan di hadapan Tuhan. Artinya hidup kita itu harus lain dengan hidup orang dunia. Misalnya orang dunia, cara kasarnya yang sering terjadi sehari-hari itu, sering marah. Dan sering hatinya itu kaku. Suka marah, suka mukul, suka wong namanya dosa itu macam-macam ya. Tetapi saudara, yang kudus itu artinya saudara banyak berdiam diri, berdoa di hadapan Tuhan. Dan saudara banyak berdoa supaya hidupmu itu tidak hanya nuruti keinginan daging, tetapi nuruti keinginan firman Tuhan. Firman Tuhan bilang, jangan marah. Oh, saudara-saudara, kita harus belajar sabar, belajar rendah hati, belajar menguasai diri, ya, dan belajar banyak doa supaya Tuhan memberikan kekuatan, kemenangan pada kita. Itulah saudara-saudara, sing penting
maka Tuhan yang saudara sembah, yang saya sembah, kalau kita sungguh-sungguh dalam Tuhan, Tuhan lebih sungguh-sungguh dalam kita. Tuhan bilang, imanmu sudah menyelamatkan engkau. Kalau kata iman itu harus diwujudkan dengan perbuatan kudus. Lantas saudara bilang, dak ono manusia sing kudus tu dak ono. Tetapi kalau Tuhan bilang kudus, kita dak iso kudus. Dikuduskan oleh kuasa Roh Kudus, ya, sehingga kita ini menjadi kudus. Nah, untuk bisa dikuduskan oleh kuasa Roh Kudus itu, saudara, kita harus memberi diri kita dipimpin oleh Roh Kudus. Di situ saudara akan menemukan apa arti hidup. Arti hidup dalam Tuhan itu hidup tentrem, ayem, tidak takut. Ini takut, itu takut, ini takut, macam-macam. Lantas ketakutan itu membawa kita lebih menderita, sengsara, sakit, bahaya, mati. Tetapi kalau kita kudus, hidup kita nurut kehendak Tuhan, kita diberi hidup, diberkati, diberi kesehatan, keamanan, ketenteraman. Bahkan firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Kita berbahagia. Di dunia ini tidak ada bahagia. Kita bahagia. Dan karena itu, kita mempunyai hidup yang tenang, tenteram, ayem, sampai umur tua, dan Tuhan memberkati kita semua. Itulah sedikit renungan saudara untuk kita semua mengingatkan supaya kita ini menjadi anak-anak Tuhan itu tidak cukup datang ke gereja, tidak cukup berkata aku orang yang percaya, tetapi yang penting hidup langkah laku kita itu harus diwujudkan. Apa itu artinya percaya? Arti percaya itu hidup kudus, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Dan itulah yang dikatakan yang memperkenankan Tuhan, dan itulah ibadahmu yang sejati. Puji Tuhan ya saudara, kita tidak usah panjang-panjang, tetapi sedikit. Tetapi kalau saudara memperhatikan, Tuhan mengetuk hati saudara untuk saudara berusaha mencapai hidup yang kudus ya. Puji Tuhan. Ayo kita sama-sama berdoa supaya Tuhan memimpin kita. Tuhan, kami sudah mendengar firman-Mu, dan firman-Mu ini kiranya oleh kuasa Roh-Mu yang kudus menyentuh hati kami, sehingga kami sadar bahwa kami harus hidup kudus di hadapan Tuhan, supaya sepanjang hidup kami mengalami hidup yang penuh kuasa dan pimpinan Roh-Mu yang kudus, sampai hari tua kami dipimpin oleh Tuhan, diberkati, dilindungi, diberi kemenangan. Terima kasih Tuhan. Biar damai sejahtera Bapa, berkat rahmat kasih Yesus Kristus, persekutuan oleh Roh Kudus atas saudara-saudara semua sampai Maranatha. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.